Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Masih sehat ya? Masih semangat semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban ya. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Ya. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang. Semua orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, anak kecil, orang dewasa, semuanya memiliki hak. Ya. Semua orang itu memiliki hak. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Anak kecil, laki-laki, perempuan, orang dewasa, semuanya juga memiliki kewajiban. Kewajibannya berbeda-beda. Yuk kita akan bahas satu-satu. Pertama, hak dulu ya. Semua orang memiliki haknya masing-masing. Contoh, anak kecil, kita sebagai anak di rumah, maka kita memiliki hak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, itu adalah hak kita sebagai anak-anak. Kemudian hak kita ketika kita misalkan ada di sekolah, maka kita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kita berhak untuk menggunakan fasilitas sekolah seperti lapangan, kantin, kelas. Nah, kita boleh menggunakan semua itu adalah hak. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang dimiliki, yang memang kita miliki sejak kita masih kecil sampai nanti. Itu adalah hak. Kemudian yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Selain kita memiliki hak, kita juga memiliki yang namanya kewajiban. Contoh, ketika kita di sekolah, hak kita adalah kita boleh jajan di kantin. Kewajibannya menjaga kebersihan kantin. Nah, gitu dia ya. Jadi kita boleh-boleh saja menggunakan lapangan, menggunakan bola di ketika jam olahraga, kita boleh. Kita boleh memakai lapangan, memakai bola ketika jam olahraga. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah menjaga sarana sekolah, tidak merusak sarana atau prasarana yang ada di sekolah. Itu adalah kewajiban, menjaga kebersihannya, menjaga biar tidak rusak gitu ya. Itu adalah kewajiban. Tapi menggunakan alat-alat itu adalah hak. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, kewajiban perilaku nih kita sebagai warga atau sebagai siswa di sekolah. Haknya adalah mendapat pendidikan yang baik. Ini hanya contoh saja ya, sebenarnya masih banyak. Mendapatkan pendidikan, menggunakan apa tadi yang Kak Farid sebut, sarana di sekolah. Kemudian juga kita boleh jajan di kantin, itu adalah hak. Kewajibannya salah satunya adalah belajar. Lagi-lagi ini hanya contoh, masih banyak. Ada belajar, bisa menjaga kebersihan, itu juga kewajiban. Datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai jadwal, itu adalah kewajiban ya. Mengerjakan tugas dari guru, itu adalah kewajiban. Bersikap baik dengan teman, itu adalah kewajiban. Menghormati guru, itu adalah kewajiban di sekolah, dan masih banyak lagi ya. Kemudian ketika kita sebagai anak di rumah, nah tadi di sekolah, sekarang di rumah, apa aja haknya? Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kasih sayang dari mama, dari papa, dari kakak. Kita mendapatkan kasih sayang, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan, mendapatkan air bersih. Itu adalah hak kita ketika kita berada di rumah. Kewajibannya apa? Mematuhi aturan keluarga, nurut sama mama papa, nurut sama peraturan yang ada di rumah. Kalau di rumah itu punya peraturan, misalkan kalau sholat mah semuanya wajib ya, harus. Misalkan aturan keluarganya itu tidak boleh nonton TV dari mulai jam 6 sore sampai jam 9 malam, tidak boleh nonton TV, maka kita ikuti aturan itu. Misalkan main game bolehnya cuma hari Sabtu, itu adalah aturan keluarga, harus kita ikutin ya. Itu adalah kewajiban namanya ya, kewajiban kita sebagai anak di rumah. Boleh main, tapi waktunya main adalah
jam, misalkan jam 4 sore sampai jam 5 sore. Selain itu nggak boleh main keluar rumah. Itu adalah aturan keluarga yang harus kita jalani ya. Kemudian yang ketiga contohnya adalah ketika berada di taman bermain. Nah, kamu di rumahmu ada taman bermain? Mungkin ada ya, ada yang tidak. Kalau biasanya kalau rumahnya di perumahan komplek itu biasanya ada ya taman-taman bermainnya ya. Kemudian kalau rumahnya di perkampungan ada yang enggak ya. Ketika kita berada di taman bermain, kita boleh menggunakan fasilitas taman bermain. Boleh ya, siapapun boleh main itu ya, semuanya boleh. Misalkan di taman bermain ada yang ada perosotan, boleh kita pakai. Ada ayunan, boleh kita pakai. Kecuali kalau di taman bermain itu ada peraturan, misalkan yang boleh main ayunan hanya anak usia TK, sedangkan kita SD, maka kita tidak boleh gitu. Karena ada aturan. Kewajiban kita salah satunya adalah mengikuti aturan-aturan yang ada di taman bermain. Salah satunya ini menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan itu. Kemudian merawat fasilitas, main perosotan jangan gerubuk, nanti perosotannya rusak misalkan. Main ayunan terlalu tinggi tidak boleh di taman bermain. Kenapa? Karena membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain yang ada di taman bermain itu. Kemudian contohnya lagi nih, Kak Farid berikan contoh sebagai warga negara Indonesia. Kita juga punya hak, punya kewajiban. Haknya mendapat perlindungan. Nah, misalkan ya, mendapat perlindungan, mendapatkan udara segar, air bersih, kesehatan. Nah, itu semua adalah hak warga negara. Kemudian kewajibannya apa? Menjaga nama baik negara. Kemudian membayar pajak, mematuhi aturan-aturan yang ada di negara gitu ya. Itu adalah kewajiban. Kemudian yang terakhir terhadap sumber daya alam. Sudah dibahas ya, sudah tahu ya sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam itu segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam. Apa aja hak kita? Kita boleh menggunakan sumber daya alam. Contoh, salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui adalah minyak bumi. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar, Pertamax, Pertalite atau bensin lah gitu ya, bahan bakar sepeda motor. Kita boleh pakai? Boleh. Boleh beli? Boleh. Boleh menggunakan? Boleh. Ya, boleh. Tapi ada kewajiban juga. Kewajibannya menggunakan sumber daya alam itu dengan bijak. Apa itu dengan bijak? Hemat, tidak boros, tidak berlebihan. Itu, ya. Jadi gunakan seperlunya, karena apalagi sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ya. Karena sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui itu jika digunakan terus-menerus dengan jumlah banyak, suatu saat nanti bisa menipis, lama-lama akan habis ya. Itu adalah contoh hak dan kewajiban. Selanjutnya, mana yang lebih diutamakan? Hak atau kewajiban? Coba kalian pikir dulu. Mana yang lebih diutamakan? Hak dulu atau kewajiban dulu? Mana? Ya, jawabannya adalah kewajiban selalu lebih diutamakan dibanding dengan hak ya. Jadi kita sebagai manusia, kita harus menjalankan kewajiban kita dulu, baru kita menuntut hak. Jangan minta haknya dulu baru mengerjakan kewajiban, atau minta haknya tapi kewajibannya tidak dikerjakan. Contoh, Kak Farid kerja nih, misalkan kerja, minta gajian duluan, kerjanya belum, emang boleh? Nggak boleh. Kan gajian itu adalah hak dari pekerja. Orang yang kerja berhak mendapatkan gaji, tapi dia punya kewajiban. Kewajibannya apa? Ya kerja sesuai peraturan kantor, datang tepat waktu, misalkan mengerjakan semua kerjaan dengan baik, gitu kan, pakai seragam misalkan. Nah, Kak Farid belum kerja, datangnya telat terus, tapi minta gajian di awal, boleh tidak? Tidak. Jadi kerjakan kewajiban dulu, baru setelah itu kita akan mendapatkan hak. Tapi hak seseorang dibatasi dengan hak orang lain. Contoh, seandainya kita punya rumah nih, kemudian di depan rumah kita taruh tempat sampah, kemudian kita buang sampah di depan rumah kita, buang sampah terus saja setiap hari, tidak dibuang ke tempat pembuangan, jadi numpuk di depan rumah kita tuh.
itu tanahnya tanah kita, memang milik kita, tapi karena banyak sampah akhirnya bau. Karena bau, maka tetangga kira-kira nyaman atau tidak? Tidak. Ingat, mendapatkan udara segar itu adalah hak semua orang. Jadi kalau tetangga kita tidak nyaman karena bau sampah, maka kita sudah mengabaikan hak dari tetangga kita, gitu ya. Jadi anak-anakku semuanya, hak seseorang itu, hak kita selalu dibatasi dengan hak orang lain. Ketika kita naik kereta, misalkan komuter lain dari stasiun Sudimara misalkan mau ke Tanah Abang misalkan, kemudian kita duduk, ada bangku kosong, kita duduk, kita berhak duduk, kita sudah bayar, kita sudah beli tiket, kita berhak duduk di bangku yang disediakan di dalam kereta. Kemudian ketika dalam perjalanan datang kakek-kakek atau datang ibu hamil deh, datang ibu hamil masuk ke kereta, apa yang kita lakukan? Kita berdiri, kita mempersilahkan dia duduk, karena tempat duduk karena ibu hamil lebih berhak menggunakan bangku itu. Kenapa lebih berhak? Karena dia adalah prioritas. Karena kan bahaya ya kalau ibu hamil, wanita lansia, lanjut usia itu harus diprioritaskan ketika kita berada di angkutan umum. Itu namanya kita menghargai hak orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan egois. Egois itu mementingkan kepentingan sendiri. Oke, lanjut. Contoh menghormati hak orang lain. Ini yang tadi sudah Kak Farid bahas ya. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum. Tadi sudah ya. Yang kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, jualan di trotoar. Trotoar jalan itu adalah fasilitas umum. Tidak boleh kita pakai untuk kepentingan pribadi, untuk jualan. Nggak boleh. Kak Farid, itu banyak aku lihat di jalan-jalan. Jangan ditiru. Itu adalah salah satu contoh pelanggaran hak terhadap pengguna jalan. Kalau kita berjalan, kita jalannya di mana? Masa kita mau jalan bareng sama tempat jalanan kendaraan motor dan mobil, kan bahaya. Manusia kita kalau jalannya di trotoar. Kalau trotoarnya dipakai jualan, ntar orang yang jalannya di mana? Ayo, ya kan? Itu dia. Jadi mengabaikan hak orang lain itu juga bisa menimbulkan bencana, bisa menimbulkan masalah, bisa menimbulkan situasi yang tidak kondusif ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor bersuara bising. Misalkan di dalam komplek kita pakai motor, suaranya berisik, terus kita geber-geber, brum 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 gitu. Posisinya itu ada di dalam komplek, akan mengganggu tidak? Mengganggu. Apakah kita berhak menggunakan jalan? Betul, kita berhak. Tapi orang lain juga berhak untuk mendapatkan kehidupan yang tenang. Maka hak kita dibatasi dengan hak orang lain. Gitu. Yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi menghargai pendapat orang lain itu ketika ada kita mencurahkan pendapat, kemudian ada orang lain yang tidak setuju, maka kita hargai pendapat dia, ya. Kita hargai, kita hormati. Jangan dibantah, jangan dicela, jangan dihina, ya. Menghargai pendapat orang lain. Oke, lanjut tadi pembahasan tentang hak. Kali ini manfaat memenuhi kewajiban. Ingat, kewajiban selalu diutamakan dibandingkan dengan hak. Yang pertama, hidup menjadi tentram, damai, ya. Kalau kita memenuhi kewajiban, buang sampah pada tempatnya, menjaga hubungan yang baik dengan tetangga, maka hidup juga akan damai, akan tentram. Yang kedua, terjalin hubungan silaturahim yang baik dengan warga di lingkungan sekitar. Kalau kita menjalankan kewajiban, dijamin kita tidak akan memiliki musuh, ya. Pasti orang-orang senang sama kita karena kita sudah menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Kemudian menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Maka orang lain juga bisa akan peduli sama kita. Kita juga bisa peduli sama orang lain peduli sama kita. Kemudian lingkungan menjadi bersih, nyaman ditempati, ya. Ini kurang ditempati, maksudnya kita tinggal itu menjadi nyaman, karena kan salah satu kewajiban menjaga kebersihan. Kalian sudah menjaga kebersihan belum? Nah, ya. Oke. Itu saja video kita pada pembelajaran kali ini tentang hak dan kewajiban. Ingat,
Hak itu adalah segala sesuatu yang memang kita miliki sejak lahir. Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib harus kita laksanakan, kita kerjakan gitu ya. Kewajiban selalu diutamakan dibandingkan dengan hak. Itu saja yang dapat Kak Farid jelaskan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.